Welcome to our channel. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Frater Gerwin dalam Riak Sabda edisi Senin 11 Mei 2026. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak cara bagi kita untuk memberi kesaksian tentang iman kita. Pada zaman dahulu, pada zaman para santo santa dan para martir kita, mereka membuktikan atau mereka memberikan kesaksian iman itu lewat pengorbanan mereka, mengorbankan nyawanya, menumpahkan darahnya untuk bersaksi tentang iman. Lalu di zaman sekarang itu, apakah kita juga harus sampai mengorbankan nyawa dan lain sebagainya? Saya pikir di situasi yang seperti sekarang ini, itu bukan pertama-tama menjadi keharusan, harus mati dulu baru kita bisa bilang kita bersaksi. Tapi pada masa sekarang banyak cara. Nah, sejumlah rekan imam di Keuskupan Agung Pontianak ataupun rekan-rekan frater kami bercerita tentang bagaimana kesaksian iman mereka. Mereka memilih untuk menjadi pastor, mereka memilih untuk menjalani panggilan sebagai calon imam, itu lewat kesaksian-kesaksian sederhana daripada pendahulu, daripada imam-imam yang lebih dulu melayani di kampung-kampung terutama. Bagaimana jalan rusak, mereka bermisi di sana, memberi kesaksian. Lalu saya punya keponakan, masih kecil, kurang lebih 3-4 tahun. Dia memberi kesaksian imannya tentang makan itu harus doa katanya. Minimal tanda salib. Jadi dia tanda salib dulu, lalu dia makan. Nah, kesaksian yang sederhana, yang kecil seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus menyampaikan pesan yang menantang tapi sekaligus meneguhkan kita terkait kesaksian iman. Ia berbicara tentang kedatangan Roh Penolong, yaitu Roh kebenaran yang akan bersaksi tentang Dia. Tidak berhenti di situ saja, Yesus juga menegaskan bahwa para murid pun harus menjadi saksi. Pesan yang sama juga disampaikan Yesus kepada kita saat ini. Pesan itu bukan sekedar ajaran, melainkan juga tugas yang melekat pada identitas kita sebagai pengikut Kristus. Menjadi saksi Kristus berarti menghadirkan Dia dalam hidup sehari-hari lewat perkataan, lewat sikap dan tindakan kita. Yesus tidak menyembunyikan kenyataan bahwa menjadi saksi itu susah, ya kan? Dengan terbuka ia mengatakan para pengikutnya bahwa mereka akan menghadapi penolakan, penganiayaan, bahkan dikucilkan, disalahpahami, atau bahkan dianggap asing di lingkungan sendiri. Nah, mengapa? Karena dunia tidak selalu menerima terang, sebab terang akan menyingkap apa yang tersembunyi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari sinilah kita belajar bahwa menjadi saksi Kristus bukanlah jalan kenyamanan, melainkan jalan kesetiaan. Situasi sulit adalah ujian bagi kesaksian kita. Di tengah budaya manipulasi, hendaknya kita tetap jujur. Ketika kita disakiti, hendaknya kita tetap mengampuni. Ketika kita ditolak, hendaknya kita tetap mengasihi. Kesaksian sejati tidak berupa kata-kata indah dalam renungan khotbah seperti yang saya sampaikan sekarang, atau lagu-lagu pujian, atau sesuatu yang menggugah afeksi kita, perasaan kita. Lebih dari itu, tetapi terwujud dalam apa? Keteguhan hati dan kesetiaan dalam menghadapi realitas yang tidak selalu bersahabat, manakala kita berusaha menegakkan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak berjalan sendirian untuk menjadi saksi Kristus ini. Tuhan menjanjikan Roh penghibur, Tuhan menjanjikan Roh penolong, yakni Roh kebenaran yang akan membimbing kita untuk bersaksi, walaupun jalan yang kita lalui harus jalan yang terjal,
jalan sempit, dan bisa kita katakan jalan salib. Itulah jalan kita untuk bersaksi. Maka mari kita memohon rahmat Tuhan agar kita pun dimampukan untuk bersaksi di tengah dunia yang tidak mudah ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.